Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kepada Ibu Ketua, Ibu Hajah yang insya Allah selalu kami cintai, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di tanah air yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan kedatangan dari tanah suci membawa oleh-oleh haji yang mabrur. Allahumma amin. Tentunya yang paling utama pada sore hari ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Insya Allah diparingi sehat walafiat, waktu sempat sehingga sore hari ini bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslimah, yakni tholabul ilmi. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah lah yang menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Baiklah, pada sore hari ini ditemani dengan Mas Ganteng yang insya Allah soleh, yang selalu ikhlas menemani kita semua untuk sebagai dakwah di sosial media. Tentunya ucapan yang tidak kalah kita berikan adalah jazakumullah khairan katsira. Baiklah, untuk sore hari ini kita masih belajar tentang bab sholat, yakni tentang pengucapan salam yang kedua. Berarti salam yang pertama bunyinya gimana kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelihatan putih dari belakang pipi, putih pipinya. Kemudian yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang mengatakan yang wajib hanya yang salam pertama. Tentunya kalau mau afdol, salam pertama dan salam kedua. Nah, tentang pengucapan salam yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam 2 kali. Dari Amir bin Sa'id, dari bapaknya dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam ke arah kanan beliau dan ke arah kiri beliau, sampai aku melihat putihnya pelipis bagian samping wajah beliau. Berarti tata caranya mengucapkan salam tidak hanya ke samping kanan dan ke samping kiri, tapi bagaimana tadi? Sampai kelihatan putih pelipis pipinya dari belakang. Berarti harus sampai benar-benar mengo ya. Jadi yang dari belakang itu melihat, oh pipimu putih walaupun apa? Sawo matang ya Bu ya. Katanya kalau orang Indonesia itu kulitnya kulit sawo matang ya. Tapi dalam bahasa hadisnya tadi supaya gampang memahaminya, tentunya salamnya sampai kelihatan putih pipinya dari belakang. Masya Allah. Cara Rasulullah itu mudah untuk difahami ya Bu ya. Karena memang Nabi selalu mengatakan kalau dalam masalah sholat adalah solu kama ro'aitumuni usoli.
sholatlah kalian itu sebagaimana aku sedang sholat. Kalau zaman Rasulullah masih ada, langsung kita melihat Rasulullah. Sekarang melihat apa? Hadis-hadis yang beliau tinggalkan. Contohnya tadi adalah caranya salam gimana? Apa cuma noleh ke kanan dan ke kiri? Ternyata ada tambahan bagaimana tadi? Salamnya sampai kelihatan putih pipinya dari belakang. Coba Bu semuanya latihan. Salamnya sampai kelihatan putih dari belakang ya. Berarti leh mengko rada tenanan nggih. Assalamualaikum nggih. Jadi yang dari belakang kira-kira sudah melihat kalau Assalamualaikum. Kayak anak-anak yang waktu main-main itu loh ya. Rakaat pertama tahu kalau bacaan imamnya itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Biasanya anak-anak kan main, sing delian, sing delik ke sandal. Nanti rakaat rakaat ketiga empat kan nggak ada suratnya. Tahu kalau bacaannya pendek. Masuknya baru rakaat keempat. Ya. Rakaat keempat ikut langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi ndak ngerti tata caranya Nabi. Padahal salamnya saja kalau rukuk kan kemarin supaya bagaimana lurus ketika ditaruh gelas di atas itu tidak akan tumpah. Berarti antara kepala dan apa istilahnya lurus, tidak boleh terlalu jengking ke sana, tapi juga gimana kira-kira ditaruh gelas itu tidak akan tumpah. Kalau salam jadi supaya sampai kelihatan apa? Pipi, putihnya pipinya dari belakang walaupun pipinya sawo matang. Paham Ibu-ibu? Ya, jadi latihan untuk salam ke kanan kelihatan putih dari belakang, salam ke kiri juga kelihatan putih pipinya dari belakang. Paham Ibu-ibu? Nah, kemudian di dalam pengucapan salam yang pertama tadi merupakan rukun sholat. Jadi kalau tidak salam berarti sholatnya tidak sah. Maka ada yang mengatakan sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau belum salam berarti ya belum selesai. Kalau tidak salam berarti sholatnya dianggap tidak sah karena salam yang pertama termasuk rukun sholat. Apa itu rukun? Yang membenarkan sholat, dia bagian dari sholat. Ya, jadi salam itu termasuk bagian dari sholat. Maka disebut apa? Rukun sholat. Kemudian sebagaimana juga sudah diterangkan, sedangkan pengucapan salam yang kedua, ini adalah sunnah. Jadi misalkan sudah salam pertama, yang kedua enggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut yang afdol, ya salam pertama dan salam kedua. Apalagi sudah terbiasa ya Bu ya. Udah salam pertama kok enggak salam kedua itu gimana gitu ya. Tapi tetap dikatakan di dalam fikihnya untuk yang rukun tadi hanya yang salam pertama. Yang kedua disebut apa? Sunnah. Telah diriwayatkan juga secara sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi hanya pada salam yang pertama saja. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam pada waktu sholat dengan sekali salam ke arah mana? Ke arah depan beliau. Kemudian cenderung ke sebelah kanan. Berarti ya salamnya ke sebelah kanan. Tapi kalau mau dua-duanya juga tentunya akan mendapatkan lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa ya Bu ya? Bisa dipahami? Ya. Kemudian berdasarkan dalil-dalil ini, maka yang afdol
Ya Bu ya. Afdol itu adalah lebih utama. Tentunya yang afdol adalah yang engkau mengucapkan salam 2 kali. Berarti salam ke kanan dan salam ke kiri. Tetapi kadang-kadang engkau mengucapkan salam sekali saja. Ini untuk mengamalkan apa yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya kita tahu, ya, tahu. Oh ternyata yang namanya sholat dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan sholat. Ditutup dengan salam, ya. Jadi yang namanya sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Lah takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, ya, ditutup dengan salam. Kemudian yang ke-9 tentang dzikir dan doa sesudah sholat. Maka sering disebut dzikir maksurat. Berarti dzikir-dzikir yang maksur. Dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh buat sendiri. Apa itu? Adapun dzikir sesudah sholat yang dikukuhkan oleh sejumlah hadis, diantaranya satu dzikir yang tertuang di dalam hadis ini. Apa katanya? Man sabbaha fi duburi kulli sholaten salasa wa salasina wa hamidallahu salasan wa salasina wa kabarallahu salasa wa salasina fatil katis aton wa tisuna wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Gufirat khotoyahu wa ingkanat misla zabadil bahri. Masya Allah. Kira-kira isinya apa? Salasa wa salasina. Salasa itu berapa salasa? 3. Salasin 30. Berarti berapa? 33. Apa itu? Zikir setelah sholat. Maka diartikan man sabbahallahu fi kulli duburi sholatin. Barang siapa yang bertasbih, sabbaha itu artinya adalah bertasbih atau mengucapkan subhanallah. Kalau tahlil ucapan la ilaha illallah. Kalau tahmid ucapan alhamdulillah. Itu biasanya kalau SD itu biasanya anak-anak suruh ngajari tulislah kalimat tasbih gitu ya. Oh, tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Tulislah ucapan tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Tulislah ucapan tahlil kalimat la ilaha illallah. Bisa, Bu? Ya. Maka man sabbahallahu, barang siapa bertasbih atau mengucapkan subhanallah sesudah tiap sholat sebanyak salasa wa salasina, sebanyak 33 kali, ya. 30 ditambah 3 berarti berapa tadi? 33. Kalau orang sekarang karena nganggo tangan susah, sekarang sudah banyak tasbih digital. Ada tasbih yang pakai apa itu? Batu. Kalau biasanya kalau beli di Arab itu apa Bu Haja? Ya, biasanya di sana dijual macam-macam tasbih. Itu mempermudah yang sudah tua. Ada yang jumlahnya hanya 13, maksudnya ben nanti kalau mengucapkan 13 berarti berapa? Oh, kalau 33 biasanya berapa itu batunya? 11 ya, 11 kali 3. Nanti harapannya tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33.
Jadi tinggal muter aja, apalagi yang kemarin tuh Umi punya teman HD itu sudah nggak bisa lihat karena kebanyakan heparin sehingga mata itu sudah nggak bisa untuk melihat. Pertama kami ya curiga, kok ini ibu-ibu ini tiap datang digandeng sama suaminya sabar banget ya, kok Umi enggak gitu ya maksudnya. Ternyata memang karena setiap dipanggil namanya digandeng, dipanggil gandeng. Ternyata memang dia tidak bisa melihat. Lah mudah-mudahan Allah melindungi kita semua termasuk Umi yang memang harus melalui cuci darah, tapi ini ada ikhtiar baru, mudah-mudahan Allah ijabahi. Ada yang mau ngasih obat totok punggung ya. Bismillah doakan ya Ibu ya. Mudah-mudahan sudah tidak cuci darah lagi dengan diangkatnya penyakitnya lewat wasilah apa tadi? Totok punggung. Ya. Itu jadi dia itu kalau dikir sing penting kula niku ngangge tasbih Bu Hajah, kalau manggil kan gitu biasa di sana. Makanya dia ndak melihat itu ya bisanya pakai apa namanya? Tasbih tadi. Jadi jumlahnya 11 kali 3. Kalau pakai tangan kan khawatir nggak bisa melihat ya. Kalau dulu waktu masih melihat ya biasa pakai tangan. Tapi sekarang pokoknya di musolanya selalu dikasih dengan apa tadi tasbih yang dari tidak tahu dapatnya dari mana, sampai kemarin kami punya mau kami hadiahkan untuk beliau supaya bisa untuk memperbanyak zikir. Kalau kita biasanya pakai apa Ibu? Pakai tangan ya. Biasanya pertama berapa? 4, kemudian 2, terus 3 kali gitu ya. Insya Allah semuanya juga sama. Mudah-mudahan nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Tangan ini dipariki tangan mbok gunake untuk apa? Apa yang pengen ngitung duit terus gitu ya. Atau pengen ngitung apa namanya? Hartanya terus tapi tidak digunakan untuk menghitung zikir. Apalagi pas bulan-bulan haram seperti ini, kita kalau mungkin sudah capek baca Quran, ya kita memperbanyak zikir. Karena apa? Siapa yang beramal di bulan haram atau di bulan yang istimewa atau di bulan yang mulia ini, Allah akan lipat gandakan. Makanya biasanya banyak yang mengundang anak yatim ya. Ada yang diusap kepalanya ya karena menunjukkan sayangnya, tapi ora mung diusap kepalanya tok Bu. Sambil lah itu yang penting ya. Salaman sambil salam tempel. Bocah-bocah kan seneng banget. Bu isine 20.000 apa saya apa 20.000 atau 30 atau 50, bocah-bocah akan merasa bahagia. Maka dijadikan bulan Muharram ini termasuk hari rayanya anak yatim. Tapi sebagian masyarakat Jawa masih meyakini bahwa Muharram itu bulannya bulan Suro. Ya, bulan apa? Suro. Ya, apa katanya? Suro itu menurut buku kejawen zaman dulu, ternyata Suro itu tempat berkumpulnya para demit katanya. Jadi mereka yakinnya seperti itu. Maka ora itu hajatan, ora itu khitanan, ora itu gawe omah, ora itu lungo-lungo. Sing paling mesake itu sing hamil 9 bulan. Ora itu lahiran di bulan Suro. Kon mundur padahal ning jero weteng wis ora betah. Ibuke juga sudah wahnan ala wahnin ya kan. Ibunya wis arep miring ora iso, miring kanan ora iso, apalagi tengkurep. Wis pengene ndang ditokne lak ngoten to Bu, kalau udah 9 bulan itu ya nanti nunggu kalau sudah kumisen baru lahir ya. Karena nanti lahirnya bulan Suro, tapi itu adalah mitos. Apa Bu? Jadi kebablasan mereka itu. Memang zaman dahulu sakjane niat itu ya apik. Belah kebo, dagingnya dibagi, sing dekat laut, kepalanya disedekahkan di laut ya.
Sing ra cedhak laut ya dagingnya belah kebo, dagingnya dibagikan, kepalanya dipendem neng perapatan. Jarine mendem kebodohan karena kita sudah sampai pada bulan Muharram harus hijrah dari jahiliyah menuju jadi niate apik tapi salah kaprah kebablasan. Makanya perumpamaan wong bodoh itu kaya kebo. Gimana? Bodoh longa-longo kaya kebo. Jadi kebo sakmono gedene iki kalah karo bocah SD ya. Dijak ning sawah manut, kon mluku manut, bar mluku kemudian ditumpaki, dikerem-kerem kene nggon napa nika blethokan manut. Neng Solo aneh lagi. Kebo di Solo diarani napa? Kiai Selamat sampai tletonge wae nggih rebutan. Karena apa? Percaya mereka membawa berkah lah. Teman saya itu ada yang nyoba. Saya nyoba Bu Hajah bawa teletong dari rumah. Tak sebar neng dalan ki yo rebutan. Kasihan deh lu, padahal udah teletonge kebo teletonge sapi lah. Ternyata itu sangking dia mitosnya itu dia nek kangkungnya di maam kebo katanya laris yo entek laris ya wong dimakan kebo gitu. Tapi itu semuanya adalah mitos. Padahal di tanggal Muharram, 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian zaman dahulu Nabi Musa diselamatkan dari siapa? Serangan Fir'aun. Berarti banyak sekali nabi-nabi, bahkan Allah mengatakan menciptakan langit dan bumi juga di 10 Muharram. Umat Islam itu suruh bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Memperbanyak puasa, tilawatil Quran, sedekah, ya. Maka sampai dikatakan wong bodoh tadi longa-longo kaya kebo karena ya kebo itulah namanya kebo gitu. Tapi kalau perumpamaan orang pintar diumpamakan seperti semut. Apa itu semut? Kalau ditulis dalam Al-Qur'an namanya apa? Suratnya An-Naml. Surat apa? An-Naml. Karena itu perumpamaan orang pintar. Kenapa dikatakan? Zaman dulu belum ada BMKG, kalau ada semut yang keluar itu biasanya nanti akan terjadi hujan lebat. Jadi orang dulu cara nitaninya seperti itu. Jadi jauh-jauh itu sudah tahu semut. Dan semut itu nek ketemu konconnya mesti takon, gimana kabarnya? Salaman tau semuanya. Lah kita nek ketemu neng dalan enek sing malah ora gelem salaman, nggih. Karena dek wingi bar ayel-ayelan ya. Padahal semut itu mbok sing neng ketemu neng dalan sapa wae kabeh ditakoni kalih salaman. Seandainya dengar suaranya mereka saling bertanya, "Kabare piye, Kang?" ya. "Kabare piye, Yu?" gitu langsung bercipika cipiki. Perhatikan nanti semut. Maka itu perumpamaan orang pintar. Itulah yang namanya semut sampai ditulis di dalam Al-Qur'an. Maka ora kaya kebu mau mila melu nggih. Padahal sudah jelas bahwa itu adalah mitosnya orang-orang dahulu. Enggak ada dasar agama yang harus kita lakukan. Padahal di dalam surat At-Taubah 36 bahwa inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahrun. Dalam jumlah 1 tahun itu ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang mulia. Yauma khalaqallahu, Allah itu pada hari itu menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu juga di bulan Muharram, 10 Muharram. Lah kita disuruh bersyukur untuk memperbanyak ibadah. Maka sekarang ini kita masih ada waktu, kita masih berada di bulan Muharram. Berfastabikul khairatlah, berlomba-lombalah untuk beramal soleh.
Kalau pengajian, yo ada pengajian datang ya. Ada kotak lewat ya diisi. Biasanya ngisinya merah, ini sekarang diganti yang warnanya biru. Oh, biru apa yang warna merah ya? Biasanya warnanya merah atau diganti yang warnanya apalagi tuh warnanya sampai lupa ya Bu ya. Pokoknya dibuat sesuatu yang lain daripada yang lain. Karena kita berada di bulan istimewa. Siap Ibu-ibu? Ya, mau ikut mitos? Ya, maka mereka tuh banyak yang nggak berani mantu di bulan Muharram. Alhamdulillah Umi kemarin dapat undangan mantan itu Muharram sudah ada 4 atau 5 ya. Itu semuanya di bulan Muharram. Berarti karena sudah banyak ngaji, mereka sudah tidak pada ngikuti mitos-mitosnya nenek moyang. Gitu nggih Ibu-ibu? Bisa dipahami? Nek wis wong ngaji kok isih melu-melu, kaya nenek moyang itu ya sungguh sangat terlalu ya. Apa gunanya kita ngaji? Padahal ngaji itu biar benar. Ya, ngaji itu biar benar. Termasuk tadi kita diantaranya bahwa ucapan salam yang pertama hukumnya apa tadi? Rukun atau wajib, yang kedua sunnah. Bagaimana caranya salam? Bisa jawab kan sekarang? Caranya salam bagaimana ibu-ibu? Supaya sampai kelihatan putih pipinya dari belakang. Walaupun pipiku yora putih ya, karena pipinya orang Indonesia itu adalah katanya sawo matang. Betul Ibu? Bisa dipahami? Yang di luar paham? Alhamdulillah. Dengar dari luar? Nggih, ya. Kemudian sekarang zikir. Tadi zikirnya apa? Barang siapa yang bertasbih mengucapkan subhanallah sesudah tiap sholat. Jadi setiap duburi sholat itu adalah setiap habis sholat. Berapa kali? 33 kali. Kemudian memuji Allah, yakni mengucapkan alhamdulillah atau tadi namanya tahmid. Mengucapkan apa? Alhamdulillah 33 kali. Dan yang ketiga adalah takbir. Mengucapkan Allahu Akbar 33 kali. Semuanya berapa tadi jadinya? 99. Hingga jumlahnya 99, lalu dia mengucapkan doa untuk menggenapi 100. Yang artinya tiada sesembahan kecuali Allah. Apa tadi bunyinya? La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap berapa, Bu? 100. Jadi 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Jumlahnya berapa tadi? 99. Biar genap 100 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa katanya dalam hadis itu? Ghufirat khotoyahu wa in kana misla zabadil bahri. Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut. Padahal buih di laut itu banyak. Berarti wong ki ya memang menungso sing menus-menus kakean dosa. Tapi insya Allah kalau kita rajin membaca zikir yang maksur, zikir-zikir yang diajarkan Nabi tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di laut. Tapi jangan bangga dulu. Berarti dosaku wis diampuni. Padahal belum tentu diijabahi. Maksudnya
supaya kita tetap istiqomah. Setiap habis sholat, ora langsung kelepat. Tapi apa Bu? Dzikir maksur dulu. Yang pertama apa tadi? Membaca Subhanallah berapa kali? 33. Yang kedua, Alhamdulillah 33 kali. Yang ketiga, Allahu Akbar. Dengan bayar jumlah 100 ditambah dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang apa gamping? Gamping. Ini ya sok-sok ki sok-sok LALI. Apalagi sing kesusu selak neng pasar, selak warunge buka, selak masak, wis ora usah dikir ya. Selak itulah kemauan setan. Pokoknya setan itu godane nek sholat yo ndang cepeto gitu ya. Itu adalah kemauan setan. Karena memang setan itu selalu berjanji, sudah dendam karena kau aku putuskan masuk neraka, maka aku akan goda umatmu wahai Muhammad sampai hari kiamat. Jadi nenggon tempat ibadah setan ki yo goda. Godanya senengnya apa? Jadi waktu kita sholat itu selalu didatangkan keraguan-raguan. Jadi yang suka mendatangkan keraguan-raguan sampai kita tidak tahu berapa rakaat kita lakukan, iki mau telu apa loro dan itu ternyata memang setan senangnya seperti itu. Jadi memalingkan dari jalan kebenaran menuju jalan tidak benar, termasuk membuat ragu-ragu di dalam sholat. Maka ketika ragu-ragu kata Nabi apa? Dak mayuribuka ila malayuribuk. Tinggalkan yang meragukan, pindah kepada yang tidak meragukan. Yang yakin, jadi yang ragu-ragu kita buang. Aku mau wis tahiyat atau porong tahiyat berarti sholatku tak pastikan lagi berarti pindho. Gitu ya bisa gitu nggih. Jadi kalau datang ragu-ragu kita ambil yang yakin. Yang ragu-ragu kita buang. Kemudian ambil yang yakin karena itu adalah setan. Jadi ada setan yang suka nggoda pada waktu bisnis atau ketika di pasar. Sukanya apa? Membuat supaya orang itu banyak menipu. Nimbang katanya sekilo ternyata cuma diambil 9 on padahal bilangnya 1 kilo. Itu ya setan. Kemudian membisikkan supaya ada tifu menifu ya, ada apa? Orang itu ketika bisnis supaya tipu, kalau apik ya dikatakan elek, ketika elek dikatakan apik. Makanya orang itu banyak yang jualan. Misalkan bungkus jeruk itu yang bagus-bagus ditaruh di luar kan wadahnya biasanya pakai kotak ya kalau beli 1 peti itu. Yang di luar yang diketok-ketok sing apik, sing mulus-mulus, sing glowing-glowing. Sing neng jero ternyata sing elek-elek. Wortel nggih gitu. Ketika kita beli wortel sak kresek sing diketokke dhuwur ki sing apik-apik, sing lurus-lurus. Barang dibongkar ternyata jero dibanyaki yang apa? Yang jelek-jelek ya. Kalau zaman dulu memang nenek moyang kita itu kalau ngajari gini, ketika kita mau jual daun pisang, Dok, sing apik kok nang njaba. Masih ingat? Masih ingat ya? Sing elek dikokne jero. Kok ya manut? Ya apa ndak ya? Karena ndak tahu kok ya zaman dek ben ki manute kaya bodoh longa-longo kaya kebo kon ngapusi ya mau ya. Nah kalau sekarang mestinya syukur jualannya yang kecil-kecil ini harganya sekian, yang agak panjang ini harganya
sekian atau didewek-dewek ke sisan. Lah ibu belinya mau untuk bungkus apa? Oh mau bikin arem-arem. Oh berarti kuwi godhonge sing dawa. Nggih ta, Bu? Jadi sudah enggak ada istilah kaya zaman emben ya. Maka orang-orang yang percaya kepada mitos-mitos itu ya akhirnya ada tatayur, ada takhayul. Jadi orang itu percaya kepada adanya burung. Ya, ada burung. Arep lunga saja kira-kira burungnya mibere ning ngendi. Kalau terbangnya ngidul, kowe nek lunga ngidul engko bakal sial katanya ya. Apalagi lunga di bulan Suro ya. Itu wis pokoknya salah kaprah padahal yang membuat waktu itu Allah. Jangan mencela waktu ya. Kalau kita sudah mau pergi itu kan yang penting berdoa dengan doa gimana Bu? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Syukur ditambah yang panjang kalau panjang biasanya mau haji atau umroh itu dipimpin di bis dengan membaca doa yang panjang. Karena namanya orang pergi itu mesti pikirannya kan Allah kan menjadikan memang sibuk, maka boleh dikosor sholatnya, boleh dijamak sholatnya. Itu salah satu sebab kita boleh menjamak dan mengkosor sholat. Karena memang Nabi membolehkan, termasuk zikir-zikir yang dikerjakan setiap habis sholat itu harus meniru apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang ada satu buku namanya Zikir Pagi, ada Zikir Sore ya. Ya setelah sholat duduk sambil buka buku zikirnya. Dibaca kalau pagi ya asbahna, kalau sore diganti dengan amsaina. Masya Allah. Sudah lengkap semuanya. Tinggal awake dhewe iki gelem apa ora. Mau pengen masuk surga apa masuk neraka. Paham ya? Jadi dengan sering membaca zikir maksurat setiap habis sholat, pertama adalah tadi dengan 33 kali semuanya dari tasbih, tahmid dan takbir digenapi dengan 100, maka kata dalam Nabi sholatnya gufirat khotoyahu wa ingkana misla zabatil bahri, akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di laut. Masya Allah, indahnya Islam. Ditelateni nggih Bu nggih. Apalagi awake dhewe iki wis tuwa. Nek wis tuwa karek nunggu napa to? Nunggu napa, Bu? Ya nek ditawari kon mati saiki ya emoh ya arep pengen momong putuse ya memang pengen momong buyut riyen lak ngoten ta Uti? Nah nggih. Tapi ya maunya ya Allah berikan kepada kami usia panjang umur, diberikan kepada kami sisa usia yang barokah. Insya Allah kita itu akan digerakkan oleh Allah ketika mau ibadah diparingi gampang ya Allah. Jangan sampai arep sholat malam saja wis sanggere delok jam bola bali munine sik ya. Delok wis setengah papat sik padahal sekarang setengah lima masih ada waktu baru dikumandangkan adzan subuh. Jadi jam 4 itu masih ada waktu. Ning nek jam 4 kok isih muni sik ya. Itu bakal katanya di telinganya apa kemarin dikencingi oleh setan. Jadi sekarang ditelateni baca tasbih, baca tahmid, takbirnya sing tenang. Nah, apalagi bacaan itu semuanya kita sudah tahu artinya. Bahwa tasbih itu artinya maha suci Allah. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Allahu Akbar artinya apa? Allah maha besar. Jadi ketika membaca itu benar-benar diresapi. Ya, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kan kita nek selak opo, selak neng pasar, selak neng warung, selak masak, selak apa nanti kadang-kadang ora sampai iso dirungokke.
Akhirnya bacane pripun? Ya, mbuh muni apa ora, ya krasa apa ora. Kalau kita nikmati ya Allah subhanallah, subhanallah, sambil maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Bisa Bu? Ya bismillah nggih. Jadi semuanya supaya ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu akan menjadikan hati kita ini tenang. Walaupun wis tuwa, tetap tenang. Wis ora duwe gaji, tenang ya. Besok lah datang dari cucunya. Wah, cucunya datang, assalamualaikum Uti. Ini aku sudah gajian. Ini untuk Uti 10 juta. Ya. Gitu lah ngeten toh. Alhamdulillah karena sudah pindah ke cucunya. Wis tua karek leren nunggu untuk sambil ibadah. Sambil berzikir supaya hati kita menjadi hati yang tenang. Jadi malah sudah tua kok enenge meng padu terus padu karo anake. Anake sapa? Anake mertua napa anaknya? Ya. Jadi ada yang kadang-kadang masa tuanya itu digunakan tiap hari ndak pernah akur. Mbuh sing katanya kowe anak mantu, kudu anakku ya. Wis kowe kudu lunga kok ngomah kene. Akhirnya tiap hari adanya padu. Naudzubillahi min dzalik. Gandeng ya memang wong anak urung ndek omah timbangane kowe ngontrak nduk dadi siji wae karo aku. Engko nek turu iso ngeloni aku. Lak ngoten to, Bu? Ya paling ndak bisa enek koncone greneng. Ya pokoknya dinikmati. Yang semuanya itu adalah semua sudah suratan takdir Allah. Siapa tahu dengan ditempeli anak atau ditempeli cucu, rumah kita menjadi rumah yang barokah. Ya. Kalau rumah tidak dipakai kan biasanya malah untuk tempat setan. Iya toh Bu? Apalagi rumah kosong. Ya. Maka rumah kita jangan sampai seperti kuburan kata Nabi. Jadikan rumahmu itu untuk dibuat membaca Al-Quran. Jadi supaya rumahnya bersinar. Setan-setannya lungo. Tidak seperti yang diyakini mitosnya orang Jawa tadi. Nek bulan suro kuwi lagi kumpul para demit. Ya. Goleki wong sing ra kuat akidahnya akhirnya akan digoda oleh setan. Padahal di dalam ayat itu wala tadlimu angfusakum, jangan kau mendolimi jiwamu sendiri. Ibu-ibu jamaah yang selalu dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'u al hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini ada kalau mau nambah doa lagi seperti yang disebutkan tadi. Tapi memang ya yang lebih masyhur ya tadi ya Bu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau juga ada dengan zikir yang lain. Kalau ada yang tidak hafal satunya mungkin dengan ini juga bisa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini ada yang sebagian menggunakan doa ini. Maka monggo jenengan sing paling gampang yang mana? Ya Bu ya.
Yang paling gampang yang mana? Yang paling atas tadi nggih. Nah, itu wis kuwi wae ditelateni istiqomah, sing penting pokoke aja bebar salat tetap kita bisa membaca zikir maksur atau disebut dengan apa? Zikir maksurat. Zikir yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat itu zikir yang terkandung dalam hadis yang berbunyi apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja menyelesaikan sholat, beliau mengucapkan istighfar 3 kali seraya berdoa. Biasanya setelah salam itu langsung membaca apa? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kemudian berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu juga sudah biasa nggih. Jadi istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam, kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir digenapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah yang disebut dengan zikir maksurat. Sing tak baca tadi anek dalile apa ora? Gitu ya. Apa hanya dengan karena mitos ya, tapi ternyata semuanya adalah sudah ada dasarnya. Kemudian ditambah membaca ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholaten maktubaten lam yakhul bainahu wa baina duhulil jannah ila maut. Apa katanya? Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah setiap sholat wajib, maka tiada yang menghalangi antara dia dengan masuknya surga kecuali kematian. Berarti yang suka membaca ayat kursi, kenapa disebut ayat kursi? Ya, di situ ada kata-kata kursi. Gimana pertama? Allahu la ilaha illallah. Apal semuanya Ibu? Ya. Dan itu dibiasakan juga membaca setelah setiap habis sholat ya. Karena termasuk tidak menghalangi masuk surga. Supaya kita termasuk ahlil jannah. Walaupun tadi dikatakan siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan masukkan termasuk ahlil jannah. Tapi dikuatkan dengan memperbanyak zikir maksurat setelah sholat. Salah satunya membaca ayat kursi. Lah nanti mudah-mudahan sebelum pengajian nanti tasbihnya tidak hanya surat pendek, nggih Mbak MC, ditambah sekarang baca apa? Ayat kursi ya. Jadi supaya lebih mungkin lagi. Jadi pertama ayat kursi atau ada satu lagi namanya Sayyidul Istighfar. Jadi tuannya istighfar. Namanya saja judulnya Sayyid ya. Itu adalah apa? Siapa yang baca pada waktu pagi, sore hari kok diambil oleh Allah, insya Allah dia tergolong hambanya Allah masuk surga. Kalau bacanya sore, pagi meninggal, insya Allah dia juga tergolong hambanya Allah masuk surga. Jadi pengajian itu punya target. Jamaah sini harus hafal ayat kursi, harus hafal Sayyidul Istighfar. Kalau yang surat yang ada muawwidzatain tadi kan sudah hafal semua ya trikul ya. Berarti besok tasmiknya mulai Sayyidul Istighfar sama ayat kursi. Nanti naik lagi ke surat Kahfi ayat 1 sampai 10 ya. Karena apa? Siapa yang menghafal ayat surat Kahfi 1 sampai 10 atau 10 awal atau 10 akhir, insya Allah akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Tapi ini kita akan setiap
acara selalu ada tasmi'. Sekarang mulai apa tadi? 2 ya. Sayyidul Istighfar sama ayat kursi. Engko nek wis ketok apal kabeh, naik lagi surat Kahfi. Siap semuanya? Siap? Ya, itu adalah ayat yang sering dibaca termasuk surat-surat pilihan. Gitu nggih Mbak MC? Ya, Mbak. Udah hafal? Oh, Masya Allah, loh ternyata ayat kursinya. Tapi enggak apa-apa, nanti dibikin tasmik lagi ya. Berarti kalau ayat kursinya udah hafal, nanti berarti Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar juga udah hafal? Udah banyak yang hafal ya. Besok dibuat ulangan ya Bu ya. Ini bocoran soal besok piknik. Ya. Padune ada kode liburan biar Bu Hajah, ketuanya dan pengurus lainnya segera mengagendakan apa? Piknik. Walaupun Ustazah kenang-kenangan piknik neng kono dijunjung sama ya Allah itu pas ngedrop betul loh. Masya Alhamdulillah mudah-mudahan sudah hilang ya Bu ya. Kalau ngedrop itu Masya Allah jalan aja susah ya. Tapi insya Allah itu sudah hilang, sudah tidak mau lagi. Ya. Doakan ya Bu Ibu. Siap? Berarti nanti manut sama MC-nya kira-kira tasmiknya pekan ini apa? Ya. Kalau nanti dia bilangnya Sayyidul Istighfar, ya Sayyidul Istighfar. Ya. Ternyata ayat kursi sudah pada hafal. Alhamdulillah. Lah, maka dikuatkan dengan setiap habis sholat kita membaca apa tadi ayat kursi supaya termasuk menjadi golongan ahlil jannah. Masya Allah. Kemudian doa yang lain adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga doa yang sering dibaca oleh diajarkan oleh Nabi. Apa artinya? Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir mengingatmu. Jadi mintanya kepada Allah itu agar kami berzikir itu dimudahkan. Karena ya setan tadi pengen itu nek bar salat ge endang klepat. Ndak usah baca zikir. Tapi doa ini dibaca juga, ya Allah tolonglah aku untuk selalu bisa zikir kepadamu. Karena ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Karena dengan mengingat Allah itu akan menjadikan hati kita ini tenang. Jadi doa ini dibaca juga sering setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Monggo 1, 2, 3. Allahumma inni Allahumma, ulangi ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi minta pertolongan kepada Allah supaya aku bisa selalu zikir kepadamu ya Allah. Supaya aku menjadi orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Supaya aku menjadi orang yang husni ibadatik. Menjadi orang yang ibadahnya menjadi ibadah yang baik. Ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya itu minta pertolongan kepada Allah supaya ingat, supaya aku terus berzikir, supaya ajak berzikir, supaya menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah. Kalau diparingi harta yang longgar, ya berarti nyah-nyoh. Apa itu nyah-nyoh? Ya tadi ada orang janda lewat, nyoh ya. Ada anak yatim lewat, nyoh ya. Ada donatur lewat, nyoh. Jadi terkenal nyah-nyoh, nyonya nyah-nyoh ya. Itu harapan kita menjadi orang yang bersyukur. Lah kalau enggak nanti ya jadinya orang wis pelit, medit, gimana Bu? Pelit, medit, kikir, bahil, cedil, koyo, anak. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi mintanya itu ditolong oleh Allah selalu zikir kepadamu. Selalu menjadi hamba yang bersyukur.
selalu diberikan ibadah yang baik, bisa khusyuk. Akhirnya Allah akan mengijabahi dari doa-doa kita. Aku cuma minta ya Allah diberikan akhir yang husnul khotimah ya Allah, diberikan sisa usia yang barokah ya Allah. Barokah itu apa toh? Selalu menambah kebaikan. Wis tuwa ngene iki harapan wong ngrasani ora usah melu-melu. Lah kan sekarang kan banyak kan yang tonggone tuku kulkas, atine panas katanya ya. Tonggone tuku apa? Sedan katanya sansaya edan ora mari malah sansaya edan. Padahal harusnya SMS itu adalah senang melihat tetangganya suka, bukan suka melihat tetangganya susah atau diwalek yo susah melihat tetangganya senang. Akhirnya tonggone duwe mobil malah masuk rumah sakit. Lah anake golek ke obat nang warung, Pak mau tumbas obat. Obat apa le? Obat panas. Lah sing panas sapa? Ibuku. Karena tonggone lagi tuku mobil ibuku panas. Lah sing dodol ya ngekek ya. Wong tuku obat kok karena panasnya ibunya, gara-gara tanggane tuku mobil. Ngaten nggih Bu? Bu. Jadi dengan doa ini harapan kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Harapan kita supaya kita itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Sudah tua ini pokoknya kita banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur, lebih memperbaiki diri. Ya. Jangan banyak bersyukur, banyak ibadah. Yang sholat sudah susah ya. Sholat siang, sholat sunnah siang itu apa duha ya. Pokoknya ditelateni walaupun mungkin orang iso ngadeg ya kalih duduk ya. Umi saja sudah sholatnya sambil duduk ya. Kalau jenengan mudah-mudahan diparingi gampang paling ya meng nek linggo selonjor sithik ya. Ini berarti wis ketok nek sudah tua ya Bu ya. Oh, kalau di sini tidak ada yang selonjor ini masih muda semua ini. Yang kiri Umi ini tidak ada yang selonjor ya. Kalau Umi duduk di bawah itu sudah nanti susah bangunnya karena sudah sangat gemuk sekali. Gitu nggih Bu ya. Nah ini termasuk syukur kita juga kepada Allah. Jadi syukur itu tidak hanya ucapan lisan, tapi syukur dengan anggota badan. Nek longgar duwite ya sing kudu dadi orang sing nyah. Kalau diparingi sehat, kita gunakan untuk beramal soleh. Apalagi sekarang masih bulan haram. Bisa berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ngoten nggih? Siap semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ada doa yang selainnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ini juga bagus sekali isinya. Wa a'udzubika in an aruda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabri. Biasanya dibaca setelah tasahud akhir ya. Lah ini isinya juga bagus. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikannya kepada sehina-hinanya usia. Maksudnya jangan sampai kalau diberikan usia tua sampai pikun. Pikun itu pripun, Bu? Ya wis kaya cah cilik, mungkin luweh enak ngopeni bayi daripada wong tua. Nek bayi ambune ijek wangi lah nek wis tua. Ya, lah mohon sama Allah supaya tidak diberi usia yang sampai pikun. Dan salah satunya apa? Supaya menghindari pikun itu adalah suruh banyak baca Al-Quran. Ternyata mengurangi pikun. Maka rakyat sak lembar, rong lembar, tetap dibaca Al-Qur'annya. Atau Robi juga minta dijauhkan dari adabmu ya Allah. Ya. Ada juga Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu. Ini juga sering dibaca oleh contoh-contoh dari Nabi zaman dahulu. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbalan itu dibaca setiap pagi. Ini juga sudah hafal semuanya? Nah, alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kemiskinan, dan siksa kubur. Ini juga gampang ya Rasulullah. Ayu du'ain asma'u qala jaufal lailil akhir wa dubura sholawatil maktubat. Masya Allah. Wahai Rasulullah, doa apakah yang lebih didengar Allah? Beliau menjawab, doa pada malam hari dan doa sesudah sholat wajib. Masya Allah. Maka pada waktu habis sholat wajib, kita harus banyak berdoa. Kemudian pada waktu malam, terutama pada sepertiga malam. Selesai pembahasan kita, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan pada perbuatan yang disunahkan di dalam sholat. Ya. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu pada sore hari ini bisa bermanfaat dan kita tutup tentunya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan atas ilmunya yang sudah disampaikan. Masya Allah, hari ini kita belajar banyak doa ya. Nanti bisa dipraktekkan setelah sholat maghrib yang bisa dihafal yang mana. Untuk selanjutnya